Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Ya, kemudian sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga Allah menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah ekonomi maupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta mendapatkan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menerima cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Ya, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Alhamdulillah saya diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kelonggaran waktu sehingga Allah bisa memberikan saya ridhonya membuat YouTube lagi. Kemarin saya disibukkan dengan aktivitas saya yang sedang mengurus perizinan di Kuningan untuk membangun toko di sana. Alhamdulillah urusannya sudah kelar. Ya, karena untuk perizinan harus melalui banyak pintu. Dan ketika sudah masuk pintu ini ada yang kurang diurus lagi, ganti lagi, urus pintu sini lagi dan kurang seperti itu. Dan akhirnya sudah keluar seperti itu. Kalau dulu bahasanya IMB ya, sekarang apa PBG bahasanya diganti seperti itu. Nah, dan juga ada aturan-aturan baru seperti itu yang lama ditambahi, dikompletin lagi. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya masih tetap sendiri ya. Kilandak Jawa masih sibuk dengan aktivitasnya di luar kota. Seperti itu. Nah, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris look 3 yang sangat langka. Kenapa saya bilang sangat langka? Karena keris ini walaupun kerisnya itu berdapur look 3 tapi susah dicari. Ya, dan kalau kita ingat keris ini akan mengingatkan kita pada kisah pewayangan yang Ramayana, yaitu kisah pewayangan Sri Rama dan Sinta. Di situ perjuangan yang sangat heroik, ada percintaannya, ada heroiknya, kesatrianya di situ, dimana mempertahankan kesucian cinta Sri Rama kepada Dewi Sinta yang diculik oleh Raja Rahwana dari Alengka. Seperti itu. Dapur apa sih Mas Oo kok bisa ada hubungannya dengan Jangkung Segoro Winotan? Lah kok disebutkan dulu dapur look 3 yaitu dapur Jangkung Segoro Winotan. Nah, nanti kita bahas step by step, ceritanya step by step ya. Jadi agar lebih paham, karena ketika kita tahu makna filosofi dari sebuah keris, tak kenal maka tak sayang. Jangan sampai kita bahas keris bahasnya horor terus. Jangan sampai kita membahas keris bojone keweden, istrinya ketakutan memelihara keris. Seperti itu. Padahal keris itu kalau istri tahu itu pasti akan menyayangi. Maksudnya keris yang beneran ya, bukan kerisnya bojone sing siji di rumah jimat yang tiap malam Jumat, bukan. Keris yang asli, karena keris merupakan juga bentuk investasi. Ya, investasi artinya begini, keris itu barang antik, kita dinilai antikan karena pecinta tosan aji dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah orang yang suka dengan esoterinya atau isinya, supranaturalnya, goibnya, tuahnya, angsarnya. Ya. Yang kedua orang yang suka dengan esotori, ya, keindahan fisiknya, antikannya,
dari tangguhannya pembuatannya kerajaan apa. Ya, yang ketiga suka dengan dua-duanya. Suka dengan isinya, suka dengan esotorinya. Artinya kita bahasane nek wong gemian ngomong tafaulan, ngalap berkah, tabarukan, doa dari sang empu yang disematkan pada bilah pusaka tersebut. Dan juga kita bisa melihat keindahan, melihat dan menikmati keindahan hasil cipta karsa dari para leluhur kita, leluhur Nusantara yang sangat amazing, sangat menakjubkan. Seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita ambil bilah pusakanya. Ya, sahabat pusaka Jawa, kalau kita melihat dari warongkonya, ini adalah warongko Gayaman Surakarta Wondo Kagok Bancih. Kemudian kalau kita lihat dari mendaknya, ini adalah mendak Kendit Silang Mirah. Kalau melihat dari handle-nya, ini adalah jejeran Nunggak Semi Surakarta Wondo Yudawinatan. Kita lihat kayunya, ini sepertinya kayu tayuman. Kita ketahui kayu tayuman tergolong kayu yang mahal. Kayu tayuman biasanya itu ada dulu, karena sulit nyarinya. Sekarang pakainya per gram, bahkan ada gram-graman jualnya mumet lah. Kayak dagangan emas, kayu aja seperti ya, karena memang kayu tayuman itu susah, kemudian kualitasnya juga bagus. Biasanya untuk keris-keris yang bagus, biasanya para kolektor itu memuliakan atau memberikan satu sandangan yang bagus sekalian. Entah itu dengan gaharu, entah itu dengan cendono, entah itu dengan gading, entah itu dengan dihiasi dengan emas, termasuk juga dengan kayu tayuman, karena kayu tayuman tergolong kayu yang lumayan ada harganya. Kita buka bilahnya, sahabat pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya akan kedepankan ke dekat kamera, ya, saya dekatkan ya. Ciri-ciri dari dapur Jangkung Segoro Winotan adalah looknya ada 3, kita hitung 1, 2, 3 ya. Looknya 3, jangkung itu rata-rata looknya 3, tidak ada jangkung yang looknya 13. Jangkung, ya, nanti kita bahas tentang makna jangkung. Jangkung itu artinya mencapai atau tercapai. Nah, kemudian yang istimewa di keris Jangkung Segoro Winotan ini, looknya itu seperti look Megantoro. Dapur Megantoro, looknya begini, ngeluk terus depannya lurus. Nah, ini seperti ini, ya. Looknya pendek di sini, kemudian lurus. Ada Jangkung Segoro Winotan yang saya dulu punya, tapi looknya tidak seperti ini, tidak look seperti Megantoro. Makanya ada yang bilang begini adalah Jangkung Segoro Winotan look Megantoro, seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Oke, kemudian kita bahas tentang tadi ciri-cirinya adalah look 3, kemudian memakai lambe gajah. Saya backgroundkan kuning, ini lambe gajah, ya. Lambe gajah, kemudian memakai jenggot. Jenggot apa Mas? Oh, jenggot posisinya di atas lambe gajah di sini, ya, di sini. Kemudian seperti geret-geret kayak mata gergaji. Itu jenggot, ya. Kemudian memakai sogokan rangkap. Sogokan rangkap artinya double, tidak cuma 1, 2, tapi sampai ke atas. Coba ya. Nah, ini sogokannya rangkap, sahabat pusaka Jawa, 2, tapi sampai ke atas. Oke, ya. Kita balik lagi, sama sogokan 2 sampai ke atas. Oke. Kemudian memakai blumbangan atau pejetan. Ini blumbangan atau pejetan. Kemudian memakai jalen, di sini jalen. Kemudian memakai lambe gajah, ya. Di sini lambe gajah. Kemudian memakai greneng. Ini greneng. Kita bahas juga memakai tikel alis. Nah, ini tikel alisnya di sini nih. Nah, kelihatan ya. Ini kalau kita raba kelihatan. Oke, jadi ciri-cirinya banyak, hampir komplit. Pertama, looknya 3. Kemudian sogokan rangkap atau 2 sampai ke ujung bilah.
memakai tikel alis, memakai kembang kacang, memakai jenggot, memakai lambe gajah, memakai jalen, memakai greneng, memakai blumbangan. Wolu. Komplit ya. Oke. Kita lihat tentang pucukan bilanya. Pucukan bilanya ini istimewa dan ini memang saya anggap layak untuk koleksi karena pucukan bilanya jarang ditemui. Ya, pucukan bilanya ini adalah Ambututumo. Kalau bicara tentang Ambututumo, seperti ekornya kutu atau hewan yang ada di kepala manusia. Ya, dari bentuknya seperti ini kemudian celup gitu. Kan kalau ujung bilanya potes, jadinya anggaplah kopong. Jadinya cuma begini doang kan, nggak ada kayak gini, nggak ada shoot gitunya kan. Jadinya nggak kopong. Kalau ini masih utuh, sahabat Pusaka Jawa. Jadi saya bilang ini keris yang terawat walaupun dari kampung. Kemudian kita lihat tikel alisnya. Tikel alisnya ikutnya ini adalah tikel alis landung. Ada sebagian orang mengatakan demes blumbangan. Biasanya untuk tikel-tikel alis landung itu bilahnya pada keris-keris yang tebal. Ini juga tergolong keris yang tidak tipis, lumayan. Ya, ikutnya tebal. Tapi ditangting ringan, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kita ketahui tikel alis kan banyak, ada landung, ada nerjang gandik, ada gagang terong, gagang pohung, seperti itu ya. Ada juga, nah ini ikunya keris landung. Kemudian kita lihat tentang tikel sekar kacang atau kembang kacang. Kembang kacangnya jenis apa Mas O? Ini kembang kacangnya ikutnya ngecambah, ya, bukan gelung wayang. Kalau gelung wayang beda lagi. Gelung wayang begini lagi nih. Kan di sini ada wayangan ya, yang begini, gitu. Nah ini seperti ini adalah sekar kacang ngecambah. Karena di atasnya ada jenggotnya atau robyong, maka di sini namanya sekar kacang atau kembang kacang ngecambah robyong. Oke, sekarang kita bahas tentang gonjonya. Gonjonya ini adalah gonjo sebit rontal. Kita ketahui sebit rontal berasal dari kata sebit itu dicabik-cabik, ron artinya daun, tal itu daun tal. Berarti seperti daun tal yang dicabik-cabik. Kita ketahui juga gonjo itu banyak, ada gonjo sebit rontal, kelap lintah, kemudian gonjo wuwung, gonjo wilut, ya. Terus gonjo apalagi gonjo sepang. Gonjo sepang lebih banyak dipakai untuk keris-keris sepang yang kanan kiri simetris. Sepang sendiri juga ada yang wilut, ada yang lurus, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tadi mana ya? Oh, pucukan bilahnya tadi ya. Pucukan bilahnya Ambututumo. Pucukan bilah kan banyak. Ada Ambututumo, Anggabah Kopong, Nyujen, Nugi Pinetet, kemudian Ngumyang, kemudian Ngudup Gambir. Nah ini pucukan bilah yang jarang atau langka. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Saya tergolong penggemar pucukan bilah Ambututumo. Kesannya kayak gagah menurut saya, versi saya. Kalau sahabat Pusaka Jawa monggo ya. Karena nyari pucukan bilah Ambututumo agak susah. Ya, sekarang kita bahas tentang pamornya. Pamornya apa ini? Pamornya ini tergolong pamor melumah. Artinya lawan dari pamor miring. Pamor melumahnya jenis apa Mas O? Karena pamor melumah banyak, ada ngulit semangka, ada woswutah. Ya ini kalau kita lihat dari atas dengan tetesan ke bawah, bulat-bulatan ke bawah, enggak bolak-balik. Ini ikutnya pamor Wahyu Tumurun. Kalau kita bicara tentang pamor Wahyu Tumurun adalah tergolong pamor yang banyak dicari oleh orang yang ingin mencapai segala hajat. Nah nanti kita sinkronkan ya, kita rangkum ya. Oke. Nah bicara pamor, pamor adalah doa dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini yang dilambangkan dengan pamor. Nah kalau pamornya Wahyu Tumurun berarti doa dan harapannya adalah agar si pemilik pamor Wahyu Tumurun mempunyai intuisi yang tajam, feeling, ya, untuk menangkap sesuatu yang orang jarang punya, menangkap peluang.
Karena kunci sukses seseorang adalah bisa membaca situasi. Kalau untuk pedagang dia bisa membaca situasi, bakalnya tahun depan yang rame adalah jualan ini. Ya, nanti depan prospeknya yang bakal rame, kota ini bakal rame, bakal berkembang, seperti itu, bisa baca peluang kalau untuk pengusaha. Nah, kalau untuk para pekerja ataupun para PNS maupun yang masih berkarya di satu perusahaan maupun di pemerintahan, itu dia bisa membaca peluang. Bagaimana caranya dia bisa naik jabatan. Ya. Aduh, ini kayaknya gelagatnya pimpinan saya pan kena KPK, ge. Ya, maka saya membenahi kinerja saya agar mempunyai satu entry point tersendiri oleh atasan bahwa saya punya nilai plus dan mampu. Maka ketika atasan yang lain itu bagian yang lain digeser karena kena kasus ataupun yang lain atau apa, kita bisa naik. Ataupun bahasannya orang yang ingin nyalon lurah, duh kayaknya nyong 5 tahun ke depan lurah kayak gini, saya harus begini, saya harus menanam dulu kekurangan dari lurah itu, begini saya tanamkan dulu agar menanamkan kepercayaan kepada masyarakat. Jadi bisa punya intuisi yang tajam. Ketika 5 tahun ke depan dia menyalon lurah, deal jadi, karena sudah membaca dulu kekurangan dari lawan. Seperti itu, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Jadi tuah atau angsar dari pamor wahyu tumurun adalah agar kita mempunyai intuisi yang tajam. Ya, membaca peluang. Juga ketika kita akan dijeleki oleh orang, dinakali oleh orang, mudah-mudahan Allah memberikan firasat, isaroh yang akhirnya kita membuat selamat. Ya, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita bahas tentang makna filosofi dari Luk 3. Makna filosofi dari Luk 3 adalah doa dan harapan dari Sang Empu agar si pemilik keris Luk 3 ini itu bisa melampaui atau melewati segala halangan, aral, rintangan yang akan datang di depannya, yang akan menghambat dia pada cita-citanya. Yaitu karena Luk 3 melambangkan agar tercapai segala urusan keduniawian maupun kerohaniannya. Ya, kalau kita bicara urusan keduniawian berarti kan urusan muamalah manusia dengan manusia, yaitu berdagang, bekerja, agar kelar semua urusannya. Kalau urusan kerohanian berarti kita hablum minallah, atau urusan kita dengan Tuhan juga bagus, artinya balance, seimbang antara kita bekerja tetap mencari uang, tapi juga tidak meninggalkan ibadah kita kepada Tuhan yang Maha Esa, menjadi orang yang baik. Seperti itu, Luk 3 seperti itu. Jadi yang mau jadi kiai mudah-mudahan pun dengan dapur jangkung, atau jangkung sendiri kan mempunyai arti jangkungi atau tercapai, atau untuk mencapai segala tujuan, segala harapan dan doa kita. Seperti itu Luk 3. Ya, makna filosofinya. Ya. Kemudian kita bahas tentang nama dapur Segoro Winatan. Kenapa kok dihubungkan dengan Sri Kresna? Ya, kenapa dihubungkan dengan Sri Kresna? Karena bahasanya Segoro Winatan artinya adalah menyeberangi lautan dengan cara membuat wot atau jembatan. Kejadian itu dengan membuat wot atau jembatan, ya. Kejadian itu terjadi pada masa Ramayana, pada masa Sri Krishna. Ya, pada masa Sri Krishna dengan cara melemparkan batu, ya, melemparkan batu, kemudian batu itu kan ngambang tuh dari tepi bibir pantai Sri Krishna kemudian sampai ke negeri Alengka untuk menjemput kekasih hatinya, istrinya Dewi Sinta yang diculik oleh Rahwana. Tentunya dibutuhkan banyak sekali pengorbanan, di sana juga akan bertempur dengan pasukan Rahwana. Ya, karena di situ Sri Rama adalah tergolong di pihak kebenaran, kemudian Rahwana di pihak kebatilan, tetap yang namanya batil atau yang salah tetap akan kalah. Sopo salah pasti seleh. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang
paham ya, kalau kita bicara tentang ada yang bikin jembatan, tapi bukan jembatan. Kalau Nabi Musa kan membelah lautan, ya. Jadi Dapur Segoro Winotan mempunyai makna filosofi, doa dan harapan adalah agar kita tidak pantang menyerah ketika menghadapi satu masalah di dunia ini. Ada filosofi bilang semboyan, lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Nah, seberangi lautan bisa lewat perahu. Amazingnya lagi ini bikin jembatan. Nah, sekarang Suramadu ya, dari Surabaya ke Madura itu ya, Suramadu. Nah, kalau dulu Sri Rama membangunnya lewat batu dilempar di lautan, ngambang, ditumpuk sampai jadi jembatan untuk melewati pasukan Kerak ya, pasukan Kerak seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita kalau sekarang kita bahas dulu selorok besinya. Selorok besinya ini adalah hitam kebiruan, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kemudian kalau kita lihat dari pasikutannya, ya, pasikutannya yang prigel dan sereg, ya. Sereg gue apa ya? Enak dideleng, ya. Pasikutannya yang sereg, kemudian besinya yang hitam kebiruan, pamora yang pandes, ya, dan ngawat. Ini estimasi adalah tangguhnya Mataram Senopaten. Kita ketahui Mataram Senopaten itu susunan atau susuhunan atau sultannya kan ada banyak. Pada tahun 1556 atau ada yang bilang 1575 sampai 1584 itu dipegang oleh susuhunan atau sultannya adalah Ki Ageng Pamenahan. Kemudian pada tahun 1587 sampai 1601 itu dipegang oleh Panembahan Senopati. Kemudian pada tahun 1675 sampai 1703 itu PB1 Pakubuwono I. Kemudian 1749 sampai 1755 itu PB ketiga. Kemudian kalau kita bahas tentang Panembahan Senopati, ya, atau kita kan kalau bicara Mataram Senopaten pasti tidak lepas dari yang namanya Raden Sutawijaya, anak dari Ki Ageng Pamanahan. Ya, Raden Sutawijaya kenapa bisa mempunyai tahta, bahkan mempunyai kerajaan itu dulu kan mengabdi pada Pajang. Kemudian karena berjasa Raden Sutawijaya, kemudian Ki Ageng Pamanahan, Ki Ageng Giring dalam menguasai Pulau Jawa sampai ke Madura, bahkan juga maka diberikan tanah perdikan. Tanah perdikan adalah tanah yang bebas pajak di Hutan Mentaok. Hutan Mentaok itu kalau sekarang posisinya sebelah selatan, kalau tidak salah, sebelah selatan lapangan terbang Adi Sucipto. Ya, kemudian di situ ya iniin tanah perdikan. Ya, kemudian lokasi untuk pertama keraton atau tempatnya raja adalah di Banguntapan, kemudian dipindah lagi ke Kota Gede seperti itu ya. Sahabat Pusaka. Kemudian dari Panembahan Senopati mangkat digantikan oleh Raden Mas Jolang, ya. Digantikan oleh Raden Mas Jolang, kemudian digantikan Raden Mas Jolang yang namanya adalah Pangeran Hanyokrowati, kemudian digantikan lagi setelah beliau mangkat, ya. Mangkat itu meninggal, tapi mangkat biasanya dipakai untuk para raja, ya. Kalau kita mungkin kelasnya ya meninggal, mati malah, aduh repot maning bahaya. Itu mangkat ya. Kemudian digantikan Adipati Martopuro. Setelah Adipati Martopuro mangkat, digantikan oleh Raden Mas Rangsang yang kemudian dikenal dengan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Setelah Sultan Agung Hanyokrokusumo mangkat, kemudian digantikan oleh Amangkurat I. Nah, kalau kita bicara tentang Mataram juga, kita pasti tidak
Mataram tangguhnya ada 3, yaitu Panembahan Senopati, kemudian Sultan Agung, kemudian Amangkuratan. Yang Amangkuratan biasanya orang sebut Kartasuro. Nah, mereka mempunyai ciri masing-masing. Umpamanya nih, kalau dari mana, contoh dari Tangguh Mataram Senopaten, basikutannya prigel dan sereg, kemudian besinya hitam kebiruan. Yang ketiga, pamore yang pandes ngawat dan ngawat. Kemudian kalau untuk pasikutan dari Tangguh Sultan Agung, pasikutannya apa, Mas? Pasikutannya demes ya. Kemudian demes apa? Serasi menyenangkan. Newong lanang tampan enak dipandeng. Kemudian besinya mentah, pamore mubiar, pamore bior. Mubiar kayak apa ya? Terang, kelihatan terang sekali. Kemudian untuk tangguh dari Amangkuratan ya atau Kartosuro, biasanya pasikutannya galak birowo, gagah lah ya, gagah birowo. Kemudian besinya mentah, kemudian pamore kemambang, seperti itu ya. Jadi setiap kerajaan itu mempunyai ciri masing-masing. Untuk Demak sendiri, Majapahit sendiri, kemudian Majapahit kan tahu kita dari bawah sampai ke atas semakin mengecil, semakin meruncing, looknya semakin wingit. Untuk Singosari dari bawah ke atas malah gede, ya looknya di sini bilanya semakin besar, looknya pun kebanyakan kembak, ya gagah lah ya, karena melihat dari bahasanya katanya kan waktu itu ada ekspedisi Pamalayu untuk ke daerah Sumatera, ya agar terlihat gagah berwibawa. Nah, kalau kita rangkum dari makna filosofi dari keris Jangkung Segoro Winotan ini adalah besar dan harapan doa dari Sang Empu adalah agar si pemilik keris ini menjadi orang yang tercapai segala hajatnya, baik urusan keduniawan maupun kerohanian. Kita melihat dari mana, dari looknya, kemudian dia menjadi orang yang mempunyai intuisi yang tajam, feeling yang tajam. Orang yang mempunyai intuisi yang tajam bisa membaca peluang ataupun sesuatu yang orang tidak bisa mencapai ke situ, kita bisa kemudian diaplikasikan. Itu menjadi seorang pionir sing pertama sing di siti. Mudah-mudahan ya wong durung melayu, kita wis melayu, berarti kita sudah sampai ke finish duluan karena kita sudah mencuri start dulu. Nah, ini di sini. Ya, kemudian orangnya tidak mudah putus asa karena Segoro Winotan tadi bahasanya ya, gunung kudaki lautan ku seberangi. Segoro Winotan menyeberangi lautan dengan membuat jembatan, seperti kisah cintanya Sri Rama dan Dewi Sinta, di mana di situ dibutuhkan tenaga, materi, nyawa, semuanya demi Nyai Sinta ya, Dewi Sinta yang terkasih, yang tersayang dari Sri Rama ya, seperti itu. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak maafwan minta dimaafkan. Doakan saya agar Allah segera memberikan, meridoi hajat-hajat saya tahun ini ya. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin ya, karena ketika saya berdoa terus kemudian di belakang saya banyak yang mendoakan, insya Allah kalau di mobil seperti dikasih turbo, dus bus cepet. Yang tadinya melayunya 120, 150, ketika dikasih turbo dipencet dos jadi 250 melayunya. Jadi hajat saya lebih cepat tercapai. Nah, seperti itu. Dan juga di sini kan makna filosofi dari Jangkung Segoro Winotan agar segala hajat kita tercapai. Dari saya itu saja. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah alamin.